Halo sahabatku, selamat datang di channel Jeritan Hati. Siapkah kamu disuguhkan kisah drama rumah tangga penuh pengkhianatan dan pembalasan cerdas? Hari ini kita akan memulai sebuah kisah yang akan menguras emosi dan membuat jantungmu berdebar. Saksikan bagaimana seorang istri, Wina, harus menghadapi kenyataan pahit setelah kebangkitannya dari koma. Siapa sangka, di tengah perjuangan hidup matinya, suaminya, Galih, meninggalkan sebuah surat yang jauh lebih menyakitkan daripada luka fisiknya. Jangan sampai terlewatkan setiap detiknya, karena kisah ini akan penuh kejutan. Sebelum kita mulai bab 1, yuk tunjukkan kehadiranmu. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan tinggalkan komentar di bawah dengan format, nama, asal kota, hadir. Mari kita saksikan bersama, apakah Wina mampu bertahan dan membalaskan pengkhianatan terbesar suaminya? Selamat menyaksikan. Wina tersenyum getir, menatap foto pernikahannya yang terpajang besar di ruang tamu. Foto itu terlihat begitu bahagia, sempurna, seperti lukisan yang dibuat untuk menipu mata. Di dalamnya, Galih merangkul pinggangnya erat, menunjukkan cincin berlian yang berkilauan. Namun, kebahagiaan itu kini terasa seperti kebohongan yang dingin. Sejak 6 bulan terakhir, Galih, suaminya, telah berubah drastis. Dulu, Galih adalah pria hangat yang selalu menyediakan waktu untuknya. Kini, Galih adalah seorang eksekutif muda yang disibukkan oleh pekerjaan, atau setidaknya itu yang Galih selalu katakan. Wina tahu, ada yang lebih dari sekadar sibuk. Suaminya mulai sering pulang larut malam, ponselnya selalu dalam mode senyap, dan tatapannya seringkali kosong ketika Wina mengajaknya bicara tentang rencana masa depan. Sentuhan fisiknya pun mulai terasa dingin dan terpaksa. Puncaknya adalah ketika Wina menemukan sebuah dokumen penting di laci meja kerja Galih. Itu adalah polis asuransi jiwa dengan nominal yang sangat besar, atas nama Wina, dan yang lebih mencurigakan, semua ahli warisnya adalah Galih dan sebuah yayasan yang tidak pernah mereka bicarakan. Wina merasakan denyut kecurigaan yang tajam. Ia bukanlah wanita yang mudah menuduh, tetapi nalurinya sebagai istri menjerit. Ia memutuskan untuk mencoba membahas masalah ini saat Galih sedang bersantai di ruang kerjanya. Wina membawa 2 cangkir teh hangat, aroma jasmin yang biasanya menenangkan. Galih, panggil Wina lembut, meletakkan cangkir di meja. Boleh aku tanya sesuatu tentang dokumen asuransi yang baru kamu buat? Galih tersentak. Ekspresinya segera berubah menjadi defensif. Alisnya menukik tajam. Ia dengan cepat menutupi berkas-berkas di mejanya. Kenapa kamu memeriksa barang-barangku, Wina? Itu privasiku, itu hanya urusan bisnis. Itu asuransi jiwaku, Galih. Kenapa nominalnya sebesar itu? Dan kenapa kamu tidak pernah membahasnya denganku? Tanya Wina, mencoba tetap tenang meski hatinya bergetar. Galih bangkit, mendominasi ruangan. Ia berjalan mendekat ke Wina, namun bukan dengan kehangatan. Wina, kamu ini terlalu berlebihan. Itu hanya bentuk perlindunganku terhadap masa depan kita. Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Aku suamimu, aku tahu yang terbaik, ucap Galih, nadanya terdengar seperti sebuah perintah yang harus dipatuhi. Galih kemudian meraih cangkir tehnya, menghirupnya, dan seketika ia mengalihkan pembicaraan. Galih mulai berbicara tentang rencana investasi baru dengan rekan kerjanya, Bulani, yang menurutnya sangat agresif dan menjanjikan, mencoba mengalihkan fokus Wina dari pertanyaan asuransi yang mengganggu. Wina hanya mengangguk, namun tatapan matanya menunjukkan bahwa kecurigaannya belum sepenuhnya sirna. Beberapa hari berlalu, kecurigaan Wina semakin menguat ketika ia tidak sengaja mendengar Galih berbicara di telepon secara sembunyi-sembunyi di taman belakang. Galih berbicara dengan suara pelan dan serius, tentang penyelesaian cepat, dan memastikan semua berjalan sesuai rencana sebelum akhir bulan. Wina tidak mendengar detailnya, tetapi ia yakin pembicaraan itu berhubungan dengan asuransi atau bahkan wanita lain. Wina mulai merasa Galih benar-benar menyembunyikan sesuatu yang gelap. Wina memutuskan untuk meminta saran dari sahabatnya, Diana. Diana adalah seorang desainer grafis yang cerdas dan sangat melindungi Wina. Wina mengirim pesan kepada Diana, mengajak bertemu malam itu. Namun, Galih tiba-tiba muncul di belakang Wina, ekspresinya kembali dingin. Malam ini kita akan makan malam dengan rekan bisnis. Bersiaplah,
kata Galih tanpa meminta pendapat. Wina merasa semakin terisolasi. Galih seolah sengaja memblokir semua upayanya untuk mencari tahu kebenaran. Malam itu, di restoran mewah, Galih memperkenalkan Wina kepada beberapa klien penting, dan juga kepada Bulani, rekan kerja wanita yang disebut Galih sebagai mitra investasi barunya. Bulani adalah wanita yang sangat menarik, penampilannya elegan, dan bicaranya penuh percaya diri. Wina memperhatikan interaksi mereka. Ada kontak mata yang terlalu lama, sentuhan tangan yang kelewat akrab saat Bulani tertawa, dan kode-kode rahasia yang tidak Wina mengerti. Hati Wina mencelos, menyadari kemungkinan bahwa Bulani mungkin adalah akar dari semua perubahan dan kecurigaannya. Keesokan harinya, Wina merasa sangat tertekan. Ia memutuskan untuk mengambil mobilnya dan pergi menemui ibunya, Bu Sarah, di luar kota. Wina merasa perlu menceritakan semuanya pada Bu Sarah, mencari kekuatan dan nasihat. Bu Sarah adalah satu-satunya tempat Wina bisa meluapkan semua keresahan yang membebani pikirannya tanpa dihakimi. Wina ingin memberitahu Bu Sarah tentang polis asuransi besar, tentang Bulani, dan tentang perubahan sikap Galih yang membuat Wina merasa hidup dalam sangkar emas yang dingin. Wina mengirim pesan singkat kepada Galih, memberitahu bahwa ia akan pergi sebentar menemui ibunya. Galih hanya membalas singkat, "Baiklah. Hati-hati. Pulang jangan terlalu larut." Balasan yang terkesan lega karena Galih mendapatkan waktu luang sendirian. Wina mengemudikan mobilnya dengan pikiran yang kacau. Ia terus memikirkan semua keanehan yang terjadi. Apakah Galih benar-benar ingin mencelakainya? Rasa takut itu mulai merayap. Tiba-tiba, saat Wina melaju di jalanan sepi menuju rumah Bu Sarah, ia merasakan sensasi aneh pada kemudi mobilnya. Mobil itu terasa tidak stabil, seperti oleng. Wina mencoba mengendalikan setir, namun remnya terasa kosong. Wina menginjak pedal rem berulang kali, tetapi tidak ada respons. Wina panik. Ia menyadari ada yang salah, sangat salah, dengan mobilnya. Wina berusaha menepikannya ke bahu jalan, tetapi laju mobilnya semakin tak terkendali. Dalam beberapa detik yang terasa abadi, Wina hanya sempat berteriak lirih sebelum mobilnya menghantam pembatas jalan dengan keras dan terperosok ke dalam jurang kecil di tepi jalan. Dunia Wina seketika berubah menjadi gelap, sunyi, dan dingin. Ia tidak merasakan apa-apa lagi selain benturan keras yang mematikan. Beberapa jam kemudian, tim penyelamat berhasil menemukan Wina yang terjepit di dalam mobilnya. Ia masih bernapas, namun keadaannya kritis. Wina segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Diagnosa dokter menunjukkan Wina mengalami cedera kepala serius dan beberapa patah tulang. Ia segera dibawa ke ruang ICU dan dinyatakan koma. Galih dihubungi dan segera datang ke rumah sakit. Namun, kedatangannya bukannya menunjukkan kesedihan mendalam seorang suami. Galih tampak gelisah, sesekali melihat jam tangan, dan bicaranya dengan pihak rumah sakit terasa dingin dan terburu-buru. Galih lebih fokus pada pertanyaan tentang berapa lama Wina akan koma dan kapan statusnya bisa dipastikan. Ia menanyakan berulang kali tentang prosedur pencairan asuransi. Salah seorang suster yang bertugas di ICU, yang bertopeng dan berkacamata besar, memperhatikan semua perilaku Galih. Suster itu terlihat sangat profesional, namun di balik maskernya, matanya menyiratkan kesedihan dan curiga yang mendalam saat memandang Wina dan Galih secara bergantian. Beberapa hari pertama, Galih masih rutin mengunjungi Wina, meski hanya sebentar. Ia selalu berbisik di telinga Wina, kata-kata yang tidak terdengar seperti dukungan, melainkan seperti ancaman dan desakan. Galih bahkan pernah mencoba melepaskan selang infus Wina secara diam-diam, namun dihentikan oleh suster misterius yang datang tepat waktu. Suster itu menatap Galih dengan pandangan yang tak terbaca, membuat Galih segera menarik tangannya dan beralasan ia hanya merapikan selang. Suster misterius itu kemudian dipindahkan ke bangsa lain, namun ia tetap sering mengawasi Wina dari jauh. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang kecelakaan Wina dan mengecek semua arsip medis yang berkaitan. Waktu berjalan lambat. 3 bulan berlalu. Wina masih terbaring lemah dalam keadaan koma. Setelah 3 bulan, Galih sudah tidak pernah lagi menjenguk Wina. Ia hanya menelepon pihak rumah sakit, menanyakan tagihan, dan meminta agar Wina dipindahkan ke kamar rawat biasa, bukan lagi VVIP, untuk menghemat biaya. Galih berdalih bahwa ia sedang mengalami kesulitan keuangan karena investasi yang gagal. Akhirnya,
Pada suatu pagi yang cerah, keajaiban terjadi. Setelah lebih dari 90 hari terlelap, Wina membuka matanya. Ia kembali ke dunia nyata. Wina terkejut, ia tidak merasakan sakit yang parah lagi, tetapi tubuhnya terasa sangat kaku dan lemah. Ia mencoba memanggil, tetapi suaranya hanya berupa bisikan. Wina menyadari ia berada di sebuah ruangan VVIP yang sangat sunyi. Ruangan itu terasa asing. Biasanya, kamar VVIP akan dipenuhi bunga, kartu ucapan, atau setidaknya barang-barang pribadi. Tapi ruangan Wina terasa hampa. Tidak ada foto Galih, tidak ada hadiah, tidak ada tanda-tanda kehadiran suaminya. Bahkan, di sofa sudut ruangan yang biasanya digunakan untuk menunggu, tidak ada selembar pun selimut atau bantal. Wina merasa seolah ia ditinggalkan. Dengan susah payah, Wina mencoba menggerakkan tangannya. Ia meraba meja di samping tempat tidurnya, berharap menemukan ponselnya. Namun, yang ia sentuh hanyalah selembar amplop putih tebal yang diselipkan di bawah vas bunga kosong. Wina meraih amplop itu dengan sisa tenaganya, membukanya dengan gemetar. Jantungnya berdebar kencang, berharap itu adalah surat cinta atau pesan penyemangat dari Galih. Tetapi isi surat itu langsung menusuk tepat ke ulu hatinya, lebih tajam dari pisau. Tulisannya tangan Galih, jelas dan tanpa belas kasihan. Bayar tagihanmu sendiri. Aku tak sudi ikut membayar. Semua uang sudah kutarik dari rekening bersama. Kau hanya beban bagiku. Jangan pernah menghubungiku lagi setelah kau keluar dari rumah sakit. Semua urusan kita selesai di sini. Wina membacanya berulang kali. Air mata yang sudah lama tertahan kini tumpah membasahi pipinya. Rasa sakit fisik karena cedera tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit pengkhianatan dari orang yang paling ia cintai dan ia percaya. Galih tidak hanya meninggalkannya, tetapi juga membuangnya, seperti sampah yang tidak berharga. Wina merasa dirinya terjebak, sendirian, dan harus menghadapi tagihan rumah sakit yang pastinya sudah membengkak menjadi puluhan bahkan ratusan juta, tanpa uang sepeser pun. Wina merasakan keputusasaan luar biasa saat ia menyadari bahwa kecurigaannya selama ini tentang sifat Galih yang egois dan materialistis adalah benar, bahkan jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Galih benar-benar hanya menginginkan uangnya. Tepat pada saat Wina tenggelam dalam keputusasaan itu, pintu kamar rawatnya terbuka perlahan. Seseorang masuk. Itu adalah seorang suster, mengenakan seragam putih bersih dan masker yang menutupi separuh wajahnya, persis seperti suster misterius yang pernah dilihat Galih di Icu. Suster itu berjalan pelan mendekati Wina, tatapannya tajam dan penuh makna. Suster itu tidak terkejut melihat Wina sadar. Suster itu berdiri di sisi tempat tidur Wina, membungkuk sedikit, dan berbisik dengan suara rendah, misterius, dan penuh penekanan, seolah ia mengetahui rahasia paling gelap. Nyonya Wina, Anda harus kuat. Selamat datang kembali, kata suster itu. Wina mencoba bertanya tentang Galih, tentang surat itu, tetapi suaranya terlalu lemah. Suster itu memotongnya dengan cepat. Kata-katanya dingin dan tajam. Suamimu, Galih, telah buat kesalahan besar. Bukan hanya meninggalkan tagihan ini. Kesalahannya jauh lebih fatal daripada yang Anda bayangkan. Suster itu kemudian mengeluarkan sebuah ponsel tua dari saku seragamnya, meletakkannya di bawah bantal Wina, dan berkata, semua petunjuk ada di sini. Gunakan itu. Jangan percaya siapapun, kecuali dirimu sendiri. Wina menatap suster itu, kebingungan dan dipenuhi rasa ingin tahu yang mencekik. Siapa wanita ini? Mengapa ia tahu semua ini? Dan apa kesalahan besar Galih yang dimaksud? Wina mencoba meraih tangan suster itu, memohon penjelasan, tetapi suster itu segera menarik diri. Maaf, saya harus segera pergi. Galih sedang dalam perjalanan. Dia datang bukan untuk menjenguk Anda, bisik suster itu lagi. Wina tidak mengerti. Galih datang, tapi bukan untuk menjenguknya? Sebelum Wina sempat memproses semua itu, suster misterius itu sudah berbalik dan melangkah keluar ruangan. Menghilang secepat ia datang, meninggalkan Wina sendirian dengan surat pengkhianatan yang kejam di tangannya dan sebuah ponsel misterius di bawah bantalnya. Wina tahu, permainan ini baru saja dimulai. Ia harus menemukan kebenaran di balik semua ini. Wina terbaring lemah, tetapi pikirannya bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Surat Galih yang tergeletak di sampingnya kini
tampak seperti pecahan kaca yang memantulkan bayangan kejam suaminya. Galih tidak hanya meninggalkannya, tetapi Galih juga berani menuduhnya sebagai beban dan memaksa Wina menanggung sendiri biaya rumah sakit yang sudah menumpuk. Sebuah penghinaan yang sempurna, diberikan di saat Wina baru saja berjuang kembali dari ambang kematian. Wina merasakan gelombang kemarahan yang luar biasa, kemarahan yang menuntut keadilan. Ia tidak akan membiarkan Galih lolos begitu saja. Wina menggerakkan tangannya yang masih kaku menuju bantal, mencari ponsel tua yang diletakkan suster misterius tadi. Ponsel itu terasa berat dan dingin di tangannya. Ponsel itu adalah satu-satunya petunjuk yang ia miliki. Dengan tenaga yang tersisa, Wina berhasil menyalakan ponsel tersebut. Layarnya bergaris, model lama, tetapi fungsional. Wina mencari menu rekaman suara dan menemukan beberapa berkas tersembunyi. Wina memasang earphone yang juga ditinggalkan di bawah bantalnya, memutar berkas pertama. Suara Galih segera memenuhi telinganya, diikuti suara seorang wanita yang Wina kenali. Bulani, rekan kerja Galih yang selama ini Wina curigai sebagai selingkuhan Galih. Rekaman itu dimulai dengan tawa Bulani yang centil, lalu suara Galih yang berat. Mereka membicarakan kecelakaan Wina. Aku sudah pastikan semua bersih, Galih. Remblong itu terlihat seperti kecelakaan biasa. Tidak ada yang akan curiga, kata Bulani dalam rekaman. Bagus. Berarti kita tinggal menunggu. Setelah 3 bulan, asuransi itu seharusnya bisa dicairkan. Uang itu akan sangat membantu investasi kita yang baru. Lani, jawab Galih. Aku lelah berpura-pura menjadi suami yang setia di depan media. Semua ini demi uang kita. Wina tercekat. Nafasnya tertahan. Ia bukan hanya ditinggalkan, ia adalah korban konspirasi. Rem mobilnya sengaja dibuat blong. Galih yang melakukannya. Galih merencanakan pembunuhannya. Rasa sakit akibat luka fisik ini tidak ada artinya dibandingkan rasa sakit pengkhianatan yang mendalam ini. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena amarah yang membakar. Wina memutar rekaman kedua. Rekaman ini tampaknya lebih baru, dilakukan beberapa minggu yang lalu, saat Wina masih koma. Suara Galih terdengar frustrasi. Kenapa dia tidak mati juga? Lani? Sudah 3 bulan. Aku butuh uang itu sekarang. Investasi kita mulai mandek. Jika dia sadar, semua akan berantakan. Sabar, Galih. Kita harus tunggu sebentar lagi. Jika dia sadar, kita akan punya masalah besar. Dia tahu terlalu banyak. Kita harus memastikan dia tidak melihat kita di sini. Aku sudah bilang ke rumah sakit kalau kita sedang berada di luar negeri, jawab Bulani. Wina menyadari mengapa ruangan itu kosong, mengapa Galih meninggalkannya surat kejam. Galih dan Bulani sengaja kabur dan membiarkan Wina mati di rumah sakit. Surat itu adalah upaya terakhir Galih untuk menyingkirkan tanggung jawab dan memastikan Wina tidak akan pernah menghubunginya. Mengira Wina akan kewalahan dengan tagihan dan memilih menyerah. Wina menggenggam ponsel itu erat-erat. Galih telah melakukan kesalahan besar. Ia mengira Wina akan menjadi korban yang pasrah, tetapi Wina adalah penyintas yang kini memiliki bukti. Tiba-tiba, Wina mendengar keributan samar di luar ruangan. Suster misterius itu benar, Galih sedang dalam perjalanan. Wina segera mematikan ponsel dan menyembunyikannya kembali di bawah bantal. Ia berpura-pura masih sangat lemah dan linglung. Ia harus menjaga rahasianya. Galih tidak boleh tahu bahwa Wina sudah sadar sepenuhnya dan sudah mengetahui kejahatannya. Pintu terbuka dan Galih masuk, diikuti oleh seorang pria berjas yang Wina yakini sebagai pengacara Galih, meskipun Wina belum pernah melihatnya. Wajah Galih terlihat letih dan tegang, bukan karena khawatir, melainkan karena ambisi. Galih terlihat terkejut melihat Wina membuka mata. Keterkejutan itu hanya berlangsung sedetik, sebelum Galih memasang wajah sedih dan pura-pura lega yang dibuat-buat. Wina, sayang, syukurlah kamu sadar, seru Galih, mendekat dengan langkah lebar. Ia mencoba memegang tangan Wina, tetapi Wina menariknya dengan gerakan kecil, mengisyaratkan bahwa ia masih terlalu lemah. Jangan sentuh aku, Wina berbisik lirih, suaranya parau dan jauh dari kata meyakinkan. Wina harus membuat Galih berpikir ia masih lemah dan mudah dikendalikan. Maafkan aku, Wina. Aku pergi karena aku benar-benar frustrasi dengan kondisi keuangan kita.
Aku tahu kamu pasti melihat surat itu. Tapi percayalah, aku hanya tidak punya uang lagi. Semua investasiku gagal. Gali berbohong dengan lancar, raut wajahnya menunjukkan penyesalan palsu. Pria berjas itu kemudian maju. Nyonya Wina, saya adalah Pak Krisna, pengacara Galih. Kedatangan kami ke sini untuk mempermudah proses pemulihan Anda. Ada beberapa dokumen yang perlu Anda tanda tangani sehubungan dengan aset properti yang harus segera dijual untuk menutupi biaya pengobatan Anda, yang sudah sangat besar. Jelas Pak Krisna dengan nada profesional. Galih mengeluarkan beberapa berkas, menunjukkan tempat yang harus Wina tanda tangani. Berkas-berkas itu terlihat seperti surat kuasa penjualan rumah dan saham Wina. Wina tahu betul, jika ia menandatangani, Galih akan memiliki kendali penuh dan dapat melucuti semua harta Wina, termasuk warisan dari ayah Wina yang dipegang atas namanya sendiri. Itu bukan untuk membayar tagihan rumah sakit, tetapi untuk membayar hutang investasi Galih dan Bulani. Wina menggeleng perlahan, kepalaku sakit, aku tidak bisa membaca. Ia berpura-pura menutup mata dan merintih kesakitan, menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya pulih. Wina harus mencari waktu untuk menghubungi pengacara kepercayaannya, Pak Agung, tanpa diketahui Galih. Galih terlihat kesal, tetapi Galih harus menjaga citranya di depan pengacaranya. Baiklah, kita tunda. Tapi Wina, kamu harus tahu, jika kamu tidak mau bekerja sama, kita bisa kehilangan segalanya. Galih berbisik mengancam, seolah-olah Galih sedang mencoba melindungi Wina. Setelah Pak Krisna dan Galih pergi, Wina segera mengeluarkan ponsel tua itu lagi. Ia harus bertindak cepat sebelum Galih kembali. Wina mencari kontak dan, ajaibnya, di daftar kontak tersimpan nomor Diana, sahabatnya yang sudah lama hilang kontak setelah kecelakaan. Wina juga menemukan nomor kontak Pak Agung, pengacara kepercayaannya. Ternyata, suster misterius itu sudah mempersiapkan segalanya. Wina mencoba menghubungi Pak Agung, tetapi ia tidak ingin mengambil risiko menelepon dari rumah sakit. Wina lantas mengirim pesan singkat kepada Diana, menjelaskan keadaannya dan meminta Diana segera datang. Tak lama kemudian, pintu kamar Wina terbuka. Kali ini bukan Galih, melainkan seorang wanita parubaya yang mengenakan seragam keperawatan yang sama dengan suster misterius tadi. Wanita itu mendekati Wina, matanya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Jangan khawatir, Nyonya Wina. Saya Suster Indah. Saya adalah salah satu orang kepercayaan yang menjaga Anda. Diana sudah memberitahu saya segalanya. Dia akan datang segera, tetapi dia harus berhati-hati agar Galih tidak curiga, bisik Suster Indah, sambil mengganti infus Wina. Wina merasakan sedikit kelegaan. Ternyata Wina tidak benar-benar sendirian. Diana, sahabatnya, masih hidup dan sedang bergerak di balik layar. Wina mengangguk lemah, meminta Suster Indah untuk membantunya menghubungi Pak Agung secara diam-diam. Suster Indah segera mengerti. Ia segera keluar ruangan untuk melakukan panggilan telepon rahasia itu, menggunakan telepon umum di lantai bawah rumah sakit. Sementara Suster Indah pergi, Wina memutar lagi rekaman di ponsel tua itu. Rekaman ketiga ternyata adalah rekaman suara dari ruang ICU, yang direkam suster misterius saat Galih datang beberapa minggu setelah kecelakaan. Di rekaman itu, Galih berbisik penuh amarah di dekat mesin pernapasan Wina, "Cepatlah pergi. Aku sudah tidak punya waktu. Jika kamu tidak mati, aku akan dicurigai. Dasar wanita bodoh, kenapa kamu harus bertahan?" Terdengar suara gesekan, lalu suara alarm mesin yang berbunyi sangat pelan, dan kemudian suara suster misterius yang berteriak kecil, "Tidak, jangan lakukan itu." Lalu terdengar suara langkah kaki Galih yang tergesa-gesa menjauh. Wina memejamkan mata. Jadi, Galih tidak hanya merencanakan kecelakaan, Galih juga mencoba membunuhnya di ruang ICU. Kejahatan Galih benar-benar sempurna. Ia adalah seorang monster berwajah suami. Wina menyadari bahwa surat tagihan itu hanyalah pengalihan, agar Wina fokus pada masalah finansial, daripada mencari tahu kebenaran di balik kecelakaan dan usahanya untuk mencabut nyawa Wina. Galih ingin Wina putus asa dan meninggal karena depresi dan tekanan biaya. 15 menit kemudian, Suster Indah kembali. "Pak Agung akan datang besok pagi, Nyonya. Dia akan datang sebagai rekan bisnis lama Galih, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dia sudah tahu semua yang terjadi pada Anda. Dia sudah menyiapkan strategi hukum yang kuat,
lapor Suster Indah. Kini, Wina memiliki sekutu. Diana yang menjadi mata-mata di rumah sakit, Suster Indah yang membantunya, dan Pak Agung, pengacara yang cerdas. Wina tidak perlu khawatir tentang tagihan. Ia hanya perlu fokus pada pembalasan. Wina harus membuat Galih merasa aman, percaya bahwa Wina masihlah wanita bodoh yang mudah dikendalikan. Sebelum Wina menjatuhkannya dengan semua bukti yang telah Diana kumpulkan. Wina tersenyum kecil. Senyuman itu bukan lagi senyuman dari istri yang polos, melainkan senyuman dari seorang wanita yang baru saja terlahir kembali, siap berperang dengan suaminya sendiri. Pagi hari menyambut Wina dengan cahaya yang masuk melalui tirai, namun suasana hatinya jauh dari cerah. Energi yang didapatnya dari rekaman suara Galih di ponsel tua semalam telah berubah menjadi tekad baja. Wina harus segera bertemu dengan Diana, suster misterius itu, untuk menyusun strategi yang matang. Wina tahu betul, waktu adalah musuh terbesarnya. Galih akan kembali dan menuntut tanda tangannya, dan Wina harus sudah siap. Tidak lama setelah Wina selesai sarapan di tempat tidur, Suster Indah, perawat yang dipercaya Diana, masuk ke kamar. Ia tampak gugup, sesekali melihat ke pintu seolah takut ada yang menguping. Nyonya Wina, Diana sudah ada di dalam rumah sakit. Dia akan menyamar sebagai suster baru yang bertugas di lantai ini. Dia akan datang menjenguk Anda sebentar lagi, bisik Suster Indah sambil pura-pura membereskan meja. Wina mengangguk, menunjukkan ekspresi mengerti. Ia harus berakting seolah ia adalah pasien yang masih sangat lemah dan bingung, agar Galih tidak mencurigai pergerakannya. Tepat beberapa menit kemudian, pintu diketuk perlahan. Seorang suster masuk, mengenakan masker yang sangat menutupi wajahnya dan topi yang nyaris menyembunyikan rambutnya. Ia membawa catatan medis dan sebuah suntikan. "Permisi, Nyonya Wina. Saya suster yang baru bertugas. Saya akan memberikan suntikan rutin," kata suster itu dengan suara yang sengaja dibuat lebih dalam dan formal. Wina tahu itu adalah Diana. Suster Indah segera meninggalkan ruangan, memberi ruang privasi kepada keduanya. Begitu pintu tertutup, Diana segera mendekati Wina. Matanya menunjukkan kelegaan yang besar saat melihat Wina benar-benar sadar. "Wina, syukurlah kamu baik-baik saja," bisik Diana sambil memegang tangan Wina. "Diana, bagaimana kamu bisa tahu semuanya? Dan kamu tidak meninggal?" tanya Wina lirih. Diana menjelaskan bahwa saat kecelakaan mobil itu terjadi, ia sedang berada tidak jauh di belakang mobil Wina, sedang menuju ke rumah Wina. Diana melihat mobil Wina oleng dan jatuh. Diana segera menghubungi ambulans. Namun, ia juga melihat Galih muncul di tempat kejadian beberapa waktu kemudian. Galih terlihat panik, tetapi bukan karena mengkhawatirkan Wina, melainkan karena Galih sedang berbicara di telepon dengan nada frustrasi tentang rencananya yang gagal. "Saat itu, aku terluka, tetapi tidak separah yang kukira. Aku menyembunyikan diri. Setelah aku dengar dari salah satu petugas paramedis bahwa Galih menanyakan tentang status asuransi jiwa kamu, aku tahu ada yang tidak beres," jelas Diana. "Aku tahu Galih terlalu terobsesi dengan uang. Aku tahu dia adalah pelaku sabotase rem mobilmu. Aku memutuskan untuk memalsukan kematianku sendiri untuk sementara waktu. Aku pindah ke kota ini, mendapatkan pekerjaan paruh waktu sebagai suster di rumah sakit ini, menggunakan identitas palsu, hanya untuk mengawasimu, Wina." Wina terharu mendengar pengorbanan sahabatnya. Diana mempertaruhkan segalanya hanya untuk melindunginya. "Wina, aku sudah mengumpulkan banyak bukti selama kamu koma," lanjut Diana, berbisik sambil berpura-pura memeriksa pergelangan tangan Wina. "Kesalahan besar Galih yang aku maksud kemarin, adalah dia tidak hanya gagal membunuhmu, tetapi dia meninggalkan jejak yang sangat jelas. Surat tagihan yang ia berikan kepadamu hanyalah pengalihan. Dia ingin kamu fokus pada utang, bukan pada kejahatannya." Diana kemudian menjelaskan detail rencana mereka. Pertama, tentang tagihan. Diana mengonfirmasi bahwa biaya rumah sakit Wina sudah sepenuhnya dilunasi oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi bernama Asuransi Harapan Jaya, curiga dengan klaim asuransi jiwa besar yang diajukan Galih dengan alasan yang terburu-buru dan dokumen yang mencurigakan. Mereka menunda pencairan uang dan malah mengaktifkan fitur perlindungan kesehatan premium Wina. Tagihan itu sudah nol. Surat Galih hanyalah gertakan yang kejam. Kedua, tentang bukti.
Diana menyerahkan sebuah flash drive kecil yang tersembunyi di dalam pena, yang diselipkan di balik catatan medis Wina. Ini berisi rekaman CCTV buram dari ruang ICU lama, bukti Galih mencoba mencabut oksigenmu. Aku juga merekam percakapannya dengan Bulani di area parkir, saat mereka meributkan asuransi yang tak kunjung cair, kata Diana. Ketiga, tentang aset. Diana memberitahu Wina bahwa ia sudah menghubungi Pak Tio, penyidik dari asuransi Harapan Jaya, yang sangat profesional dan telah lama mencurigai Galih. Pak Tio sudah mengantongi banyak bukti Galih mencoba memanipulasi klaim. Diana dan Pak Tio telah berkoordinasi. Kita akan menjalankan rencana A, Wina, kata Diana dengan suara pelan namun penuh ketegasan. Kita akan membuat Galih percaya bahwa kamu masih bodoh, lemah, dan mudah dimanipulasi. Kamu harus setuju untuk bertemu dengan Pak Agung, pengacara andalanmu. Pak Agung akan datang hari ini sebagai rekan bisnis yang ingin berinvestasi pada properti yang ingin dijual Galih. Ini akan memancing Galih untuk datang dan segera membuat kesalahan. Wina mengangguk, matanya menunjukkan tekad. Aku mengerti. Galih ingin aku jatuh dan putus asa. Aku akan membuat Galih merasa aman, sebelum aku menjatuhkannya dari puncak kesombongannya. Diana tersenyum puas di balik maskernya. Ia kemudian menyuntikkan sesuatu ke lengan Wina, bukan obat, melainkan vitamin yang akan memberinya sedikit energi agar Wina terlihat lebih segar saat Pak Agung datang. Sore harinya, sesuai janji, Pak Agung datang ke rumah sakit. Ia bukan datang dengan setelan pengacara formal, melainkan dengan setelan bisnis kasual. Pak Agung memperkenalkan dirinya kepada petugas rumah sakit sebagai Tuan Darmawan, rekan bisnis lama Galih yang mendengar kabar Wina kecelakaan dan ingin menjenguk sekaligus menawarkan Galih bantuan investasi. Saat Pak Agung, sebagai Tuan Darmawan, masuk ke kamar Wina, Suster Indah berjaga di pintu, memastikan tidak ada yang menguping. Wina, saya tidak menyangka kamu sudah sadar. Saya turut prihatin. Tapi kita harus bergerak cepat, kata Pak Agung langsung ke intinya, setelah memastikan ruangan aman. Pak Agung menjelaskan bahwa karena Galih sudah menarik hampir semua uang dari rekening bersama, Wina perlu segera mengambil tindakan hukum untuk membekukan sisa aset pribadinya. Mereka harus mengajukan gugatan cerai dan tuduhan percobaan pembunuhan bersamaan dengan tuntutan manipulasi asuransi. Surat kuasa yang Galih minta kamu tanda tangani kemarin adalah perangkap. Itu akan memberinya wewenang menjual properti pribadimu, jelas Pak Agung. Kita akan mengubah rencana Galih. Saya sudah memanggil Pak Tio dari asuransi. Kita akan mengatur pertemuan dengan Galih besok pagi di sebuah kafe dekat rumah sakit. Saya akan berpura-pura tertarik membeli properti yang ingin dia jual, dengan harga yang fantastis. Wina tersenyum. Buat Galih tamak, Pak Agung. Itu adalah kelemahan terbesarnya. Katakan padanya bahwa saya masih linglung, dan dia harus segera bertindak sebelum saya sadar sepenuhnya dan membatalkan semua kuasa. Pak Agung mengagumi kecerdasan Wina yang meskipun baru bangun dari koma, mampu berpikir sejernih itu. Ini adalah taktik sempurna. Galih pasti akan terburu-buru karena tergiur uang besar dari Pak Agung, dan ingin menyelesaikan penjualan properti sebelum Wina benar-benar sadar dan bisa berpikir waras. Pak Agung kemudian mengirimkan pesan kepada Galih. Ia menulis bahwa ia sangat tertarik dengan properti yang ditawarkan Galih dan ingin segera bertemu untuk membahas uang muka yang besar. Pesan itu berhasil memancing Galih. Galih membalas, menyetujui pertemuan besok pagi, bahkan Galih terdengar sangat antusias, sama sekali tidak menanyakan kondisi Wina. Wina tahu, umpan sudah dilemparkan. Galih akan datang karena uang. Sebelum Pak Agung pergi, Diana kembali ke kamar Wina. Aku sudah mengamankan ruang rawatmu, Wina. Aku akan memantau Galih dari jauh. Kita akan melakukan ini bersama. Ingat, jangan tunjukkan kekuatanmu sampai saatnya tiba. Pesan Diana sebelum ia kembali ke tugasnya sebagai suster misterius. Wina terbaring sendirian, menatap langit-langit. Di tangannya, ia memegang flash drive kecil yang berisi bukti kejahatan Galih. Hatinya dipenuhi rasa sakit karena dikhianati, tetapi rasa sakit itu kini telah diubah menjadi energi pembalasan. Galih mengira Wina adalah wanita bodoh yang hanya peduli pada uang Galih dan akan lumpuh karena tagihan. Galih tidak tahu bahwa Wina sudah memiliki semua uang itu, dan kini memegang semua bukti yang bisa menjebloskan Galih ke penjara.
Wina merasa siap menghadapi pertempuran terakhir. Galih akan terkejut melihat siapa Wina yang sebenarnya. Pagi itu, Wina bangun dengan perasaan tegang namun penuh harap. Ini adalah hari di mana umpan sudah dilemparkan, dan Galih, yang mata duitan, pasti akan segera menyambarnya. Wina harus memastikan aktingnya sebagai pasien lemah dan bingung tetap sempurna. Diana, yang masih menyamar sebagai suster baru, masuk ke kamar Wina dengan membawa sarapan. Ia berbisik pelan, memastikan tidak ada alat sadap yang dipasang Galih di ruangan itu. Galih sudah menelepon suster jaga di resepsionis. Dia bertanya apakah kamu sudah sadar sepenuhnya, dan apakah kamu sudah menandatangani dokumen apapun. Lapor Diana. Dia terdengar sangat cemas. Bukan cemas padamu, tapi cemas pada aset. Aku bilang kamu masih sangat lemah dan sering linglung. Wina tersenyum tipis. Bagus. Biarkan dia berpikir bahwa dia masih memegang kendali penuh. Aku ingin dia merasa bahwa dia adalah pria terpintar di dunia, padahal dia sudah masuk ke dalam perangkap yang kubuat sendiri. Diana mengangguk. Ia kemudian menunjukkan sebuah kalung kecil dengan liontin perak polos yang dipasangkan pada leher Wina. Ini bukan perhiasan, Wina. Ini adalah mik tersembunyi. Pak Tio yang menyediakannya. Jika Galih datang ke sini dan mengancammu, semua akan terekam jelas. Wina merasakan liontin itu, benda kecil yang ternyata menjadi senjata ampuh untuk mengungkap kebenaran. Ia berterima kasih kepada Diana atas segala persiapannya yang matang. Tepat pukul 10 pagi, Galih datang. Ia tidak datang sendirian. Ia membawa Bulani bersamanya. Bulani mengenakan pakaian yang mencolok dan terlihat sangat puas diri, seolah ia adalah nyonya rumah sakit ini. Kehadiran Bulani semakin menguatkan semua kecurigaan Wina. Wina, kamu sudah lebih baik, sayang, kata Galih, nada suaranya dibuat-buat hangat dan penuh perhatian. Namun, mata Galih dengan cepat menyapu ruangan, mencari-cari dokumen yang mungkin sudah ditandatangani Wina. Bulani mendekat dengan senyum palsu. Kami sangat sedih melihatmu seperti ini, Wina. Galih sampai tidak tidur semalaman memikirkan tagihanmu yang besar. Kami harus menjual beberapa aset penting agar kamu bisa mendapat perawatan terbaik, ucap Bulani, mencoba menunjukkan simpati yang berlebihan. Wina tahu itu semua omong kosong. Ia baru saja mendengarkan rekaman di ponselnya, di mana Galih dan Bulani meributkan asuransi jiwa Wina. Wina harus menahan diri agar tidak menunjukkan kemarahannya. Wina berbisik lirih, aku takut. Galih, aku tidak punya uang. Apakah aku akan dikeluarkan dari sini? Galih dan Bulani saling pandang, senyum kemenangan terukir di wajah mereka. Wina tampak benar-benar putus asa dan rapuh, persis seperti yang mereka inginkan. Tenang, sayang, kata Galih, meraih tangan Wina. Kali ini, Wina membiarkannya. Ia ingin merekam setiap kata dan nada suaranya yang penuh kepalsuan. Aku sudah menemukan solusinya. Ada rekan bisnis yang sangat tertarik membeli properti kita. Uang itu akan menutupi semua biaya rumah sakitmu. Kamu hanya perlu menandatangani surat kuasa ini. Galih kembali mengeluarkan berkas-berkas yang sama seperti kemarin. Berkas itu adalah surat kuasa penuh untuk menjual properti Wina. Wina berpura-pura sulit fokus. Properti yang mana, Galih? Aku tidak ingat. Bulani segera menyela dengan nada sedikit kesal. Sudahlah, Wina, jangan banyak tanya. Cepat tanda tangan saja. Ini demi kebaikanmu sendiri. Galih sudah susah payah mencari pembeli dengan harga tinggi. Pembelinya adalah Tuan Darmawan, seorang investor kaya raya. Wina menahan napas. Tuan Darmawan adalah nama samaran Pak Agung. Wina tahu mereka sudah masuk dalam jebakannya. Aku hanya ingin tahu satu hal. Galih, Wina berbisik lagi. Surat tagihan itu, kenapa kamu meninggalkannya? Itu sangat kejam. Galih mendesah panjang, seolah Wina adalah anak kecil yang rewel. Itu agar kamu sadar diri, Wina. Aku lelah dengan drama ini. Kita harus realistis. Aku sudah tidak mencintaimu. Aku sudah lelah dengan pernikahan ini. Anggap saja surat itu adalah surat perpisahan kita, agar kamu tidak berharap banyak padaku. Wina menahan gejolak di dadanya. Pengakuan langsung Galih ini, yang diucapkan di depan Bulani, direkam oleh liontin di lehernya.
Bukti pengkhianatan emosional dan penelantaran yang sempurna. Tapi Galih, Selabulani, kini ia tak lagi bisa menahan diri. Dia harus tanda tangan sekarang. Tuan Darmawan itu orang sibuk. Kita tidak bisa menunda lagi. Uang itu sudah di depan mata. Galih terdesak oleh Bulani. Galih membungkuk ke Wina. Wajahnya kini menunjukkan wajah aslinya yang keras dan egois. Tanda tangan, Wina. Atau aku akan pastikan kamu menghadapi gugatan perceraian yang akan membuatmu tidak mendapatkan sepeser pun. Aku akan bilang kamu gila karena kecelakaan itu dan tidak kompeten mengelola harta. Wina memejamkan mata seolah-olah dia takut dan bingung. Wina meraih pena dan berkas itu. Galih dan Bulani tersenyum lebar, kemenangan sudah di depan mata. Namun, alih-alih menandatangani, Wina menjatuhkan pena itu. Aku tidak bisa. Tanganku gemetar. Aku tidak kuat, Wina berbisik. Bisakah kamu suruh pengacaraku, Pak Agung, yang datang? Aku hanya percaya padanya. Permintaan Wina itu seketika membuat wajah Galih dan Bulani berubah pucat. Mereka saling pandang dengan panik. Mereka tahu, Pak Agung adalah pengacara bisnis andalan keluarga besar Wina. Jika Pak Agung terlibat, semua rencana mereka bisa terbongkar. Kenapa Pak Agung? Dia sedang sibuk. Ada aku di sini. Aku suamimu, seru Galih, berusaha meyakinkan. Aku hanya percaya pada Pak Agung, ulang Wina dengan suara sedikit lebih tegas, memaksa Galih mencari solusi lain. Wina tahu, Galih tidak mungkin menghubungi Pak Agung, karena Pak Agung adalah orang yang paling mengerti seluk-beluk harta Wina dan pasti akan curiga. Baiklah, aku akan urus ini, bentak Galih. Frustrasi karena uang muka yang dijanjikan Pak Agung, Tuan Darmawan, hampir melayang. Galih mengambil berkas itu kembali. Pokoknya, jangan pernah bicara apa-apa pada siapapun. Aku akan pastikan kamu aman. Galih dan Bulani segera meninggalkan ruangan dengan terburu-buru. Wina tahu mereka akan segera menuju kafe yang sudah ditentukan untuk bertemu dengan Tuan Darmawan, Pak Agung, tanpa membawa surat kuasa dari Wina. Setelah mereka pergi, Diana masuk kembali, melepas maskernya sedikit. Rekaman aman. Dia mengakui tidak mencintaimu dan ingin menceraikanmu. Bukti penelantaran sempurna, kata Diana sambil mematikan mic di liontin Wina. Sekarang, Diana, kata Wina, suaranya sudah kembali normal dan penuh kekuatan. Hubungi Pak Tio. Beritahu dia bahwa Galih dan Bulani sedang menuju kafe. Pak Agung sudah menunggu dengan umpan uang tunai. Saatnya kita menekan Galih agar dia membuat pengakuan lisan di depan Pak Agung dan Pak Tio. Diana segera mengontak Pak Tio. Pak Tio, penyidik asuransi Harapan Jaya, sedang berada di kafe tersebut, menyamar sebagai seorang staf kafe. Pak Agung, yang berpakaian rapi sebagai Tuan Darmawan, sudah duduk menunggu dengan sebuah koper yang berisi tumpukan uang mainan di atasnya, yang sengaja diperlihatkan sedikit agar terlihat menggoda. Tidak lama kemudian, Galih dan Bulani tiba. Galih terlihat gelisah, tetapi mata Bulani langsung terpaku pada koper yang ada di meja Pak Agung. Tuan Darmawan, maaf atas keterlambatan kami. Istri saya masih sedikit bingung, kata Galih, segera duduk dan mencoba bersikap profesional. Pak Agung, Tuan Darmawan, tersenyum ramah. Tidak masalah, Galih. Saya sudah menyiapkan uang muka tunai sebesar 500 juta. Saya sangat tertarik dengan properti di kawasan itu. Namun, saya ingin kepastian, apakah surat kuasa dari Wina sudah Anda pegang? Galih berbohong tanpa ragu. Tentu saja. Wina sudah menandatanganinya. Dia percayakan semua pada saya. Kami ini pasangan yang sangat harmonis. Saya hanya perlu dokumen administrasi lengkap dari kantor Anda. Bulani menimpali dengan antusias. Ya, benar, Tuan Darmawan. Kami ingin segera menyelesaikan ini, karena kami butuh dana cepat untuk biaya pengobatan Wina. Kami sangat mencintai Wina. Pak Agung, dengan wajah serius, mengambil koper itu dan menutupnya. Maaf, Galih. Dalam bisnis, saya sangat menjunjung tinggi integritas. Saya mendengar kabar dari beberapa rekan bahwa Wina baru sadar dari koma dan Anda berusaha menjual aset ini tanpa persetujuan penuhnya. Jika saya melakukan transaksi properti yang berpotensi menjadi sengketa waris atau gugatan, saya bisa terjerat hukum.
Saya tidak mau mengambil risiko. Galih panik. Uang muka yang menggiurkan itu sudah tertutup. Bulani menendang kaki Galih di bawah meja. Galih harus meyakinkan Pak Agung. Tidak, Tuan Darmawan. Itu semua gosip. Wina memang linglung, tapi dia sudah memberiku kuasa penuh sejak lama. Sebenarnya, Tuan Darmawan, saya melakukan ini demi diri saya sendiri, kata Galih, suaranya mengecil. Saya harus membayar hutang besar Bulani karena investasi kami yang gagal. Saya harus segera menjualnya, sebelum Wina sadar sepenuhnya dan membatalkan semua yang sudah saya rencanakan. Galih tanpa sadar telah membuat pengakuan besar di depan Pak Agung. Mengakui bahwa ia berusaha menjual aset Wina demi menutupi hutangnya dengan Bulani, dan bahwa Wina masih linglung. Pengakuan ini adalah bagian penting dari strategi hukum Pak Agung. Di sudut kafe, Pak Tio menyamar sebagai staf, merekam setiap detail percakapan itu. Rencana Wina berhasil. Galih sudah menekan tombol kehancurannya sendiri, hanya karena Galih terlalu tamak dan ingin mendapatkan uang muka itu secepatnya. Keesokan harinya, Wina menerima laporan lengkap dari Pak Agung dan Pak Tio. Pengakuan Galih di kafe, di depan Bulani dan Pak Agung, terekam jelas dan menjadi bukti kuat tentang niat Galih menjual aset Wina di bawah paksaan. Galih kini tidak hanya terjerat masalah percobaan pembunuhan, tetapi juga penipuan aset dan penelantaran istri. Wina mendengarkan rekaman itu dengan mata tertutup, membayangkan wajah Galih yang panik dan tamak. Galih dan Bulani, dalam kepanikan mereka, bahkan sampai meributkan siapa yang paling salah dalam kegagalan investasi mereka. Galih, yang selalu terlihat berwibawa di depan Wina, ternyata hanyalah seorang pengecut yang menyalahkan orang lain. Luar biasa, Wina, kata Pak Tio melalui panggilan video yang diamankan Diana di ponsel tua itu. Dengan pengakuan lisan ini, kita sudah punya dasar kuat untuk pembekuan aset total. Kami dari Asuransi Harapan Jaya akan segera memanggil Galih untuk klarifikasi klaim asuransi jiwamu yang janggal. Wina tersenyum. Jangan langsung ditolak, Pak Tio. Beri dia harapan palsu. Katakan bahwa klaimnya mungkin bisa diproses. Tetapi ada satu dokumen krusial yang hilang, dan dokumen itu hanya bisa ditandatangani olehku. Katakan padanya bahwa jika dokumen itu tidak segera dilengkapi, semua uang itu akan hangus. Wina ingin melihat Galih berjuang, di antara ketamakannya yang luar biasa terhadap uang asuransi dan ketakutannya terhadap Wina yang sadar. Pak Tio mengangguk setuju. Ide yang brilian. Kami akan menelponnya sore ini. Kami akan memancingnya kembali ke rumah sakit, tetapi kali ini, dia harus datang sendirian. Kami akan membuat Galih percaya bahwa kedatangannya adalah untuk menyelesaikan masalah uang, bukan untuk diinterogasi. Setelah Pak Tio dan Pak Agung mengakhiri panggilan, Diana kembali ke sisi Wina. Wina sudah jauh lebih kuat, dan bahkan sudah bisa duduk tegak di tempat tidur. Ia merasa seperti seorang jenderal yang mengendalikan medan perang dari ruang komando. Sekarang giliran langkah selanjutnya, Diana. Aku ingin membuat Galih dan Bulani menderita secara finansial, sedikit demi sedikit, sebelum kehancuran total, kata Wina. Diana mengeluarkan laptop super tipis yang dibawanya. Ia adalah seorang ahli teknologi dan desain grafis yang handal. Aku sudah meretas akun Bank Galih dan Bulani. Mereka panik karena investasi mereka mandek. Aku melihat mereka masih memiliki sekitar 500 juta di rekening bersama. Uang itu rencananya untuk lari ke luar negeri setelah berhasil mencairkan asuransimu, lapor Diana. Jangan ambil semua, Diana. Kita hanya akan memainkan kendali jarak jauh, Wina memerintahkan. Aku ingin kamu melakukan transfer uang secara acak dalam jumlah kecil, misalnya 5 juta, ke rekening amal yang sangat tidak dikenal. Lakukan secara berkala, setiap beberapa jam, dari rekening Galih dan Bulani. Diana mengernyitkan dahi. Mengapa tidak kita tarik saja semua? Karena aku ingin mereka paranoid, Diana. Aku ingin mereka berpikir ada hantu yang menghantui rekening mereka, atau ada orang dalam yang mencuri uang mereka secara perlahan. Mereka akan saling menuduh, dan Galih akan berpikir Bulanilah yang mencuri untuk menutupi hutangnya sendiri. Biarkan mereka saling menghancurkan kepercayaan di antara mereka sendiri, jelas Wina dengan senyum licik. Diana kagum pada kecerdasan pembalasan Wina. Malam itu, Galih dan Bulani mulai mengalami keanehan. Saat mereka sedang makan malam di sebuah restoran mahal, ponsel Galih bergetar.
Notifikasi transfer keluar sebesar 5 juta rupiah, dengan keterangan pengiriman, donasi untuk kucing liar. Galih menatap notifikasi itu, lalu menatap Bulani yang sedang asyik dengan makanannya. Lani, kenapa kamu mentransfer uang 5 juta ke yayasan aneh ini? Bulani terkejut. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku bahkan tidak tahu ada yayasan itu. Mereka berdua mengecek riwayat transaksi dan menemukan ada 5 kali transfer aneh dalam 2 hari terakhir. Semuanya dalam jumlah kecil dan bervariasi, ditujukan ke berbagai yayasan amal yang tidak mereka kenal, seperti Panti Jompo Sejahtera atau Dana Bantuan Tunanetra. Jumlah total yang hilang sudah mencapai puluhan juta. Ini pasti kamu, Lani. Kamu mencuri uangku untuk menutupi hutangmu sendiri, tuduh Galih dengan suara tertahan. Galih, kamu gila. Aku tidak melakukannya. Aku bersumpah. Jangan-jangan ada yang meretas rekening kita? Balas Bulani, wajahnya pucat. Galih menggeleng. Siapa yang akan meretas dan mengirimkannya ke Panti Jompo? Kamu mencoba membohongiku, Lani. Kamu ingin uang itu untuk dirimu sendiri dan kau berdalih amal. Pertengkaran hebat terjadi di restoran itu, yang membuat mereka harus meninggalkan makanan mereka dan pulang dalam keadaan marah. Kepercayaan di antara mereka mulai retak, persis seperti yang Wina rencanakan. Keesokan harinya, kepanikan Galih semakin menjadi setelah menerima telepon dari Pak Tio dari Asuransi Harapan Jaya. Pak Tio, dengan nada formal, memberitahu Galih bahwa klaim asuransi Wina yang bernilai puluhan miliar rupiah mungkin bisa diproses, tetapi ada satu dokumen penunjang yang hilang. Dokumen itu adalah surat kuasa yang ditandatangani langsung oleh Nyonya Wina saat ia sadar. Jika surat itu tidak ada, kami harus menunda pencairan. Dan jika ditunda lebih dari 2 minggu, klaim ini otomatis hangus. Jelas Pak Tio dengan nada tenang. Galih seketika dilanda euforia dan ketakutan secara bersamaan. Euforia karena uang itu masih ada peluang cair, dan ketakutan karena ia tahu Wina tidak akan pernah menandatangani surat apapun untuknya. Galih juga memikirkan uangnya yang terus terkuras secara misterius. Galih harus bertindak cepat. Galih menghubungi Bulani dan menyuruhnya datang ke rumah sakit. Lani, kita harus membuat Wina menandatangani dokumen itu hari ini. Kita harus memaksanya. Ini kesempatan terakhir kita untuk mendapatkan uang itu. Aku akan bilang dia menandatangani surat kuasa itu saat dia masih setengah sadar. Kita harus mengambil risiko ini. Bulani awalnya ragu, mengingat perdebatan mereka tentang uang yang hilang. Namun, godaan uang puluhan miliar dari asuransi lebih besar dari rasa curiga mereka satu sama lain. Mereka sepakat untuk datang ke rumah sakit, kali ini dengan strategi yang lebih agresif. Mereka akan membawa surat kuasa yang baru dan memaksa Wina menandatanganinya. Wina, yang mendapat laporan dari Diana tentang kepanikan Galih, merasa puas. Galih sudah berada dalam genggamannya. Galih akan datang, membawa ketamakannya, dan di sana, Wina akan melancarkan serangan baliknya. Wina tahu, kedatangan Galih kali ini adalah kesempatan terakhir Wina untuk membuat Galih mengungkapkan kebenaran tentang kecelakaan dan upaya pembunuhan di ruang Icu. Wina harus membuat Galih marah, frustrasi, hingga ia lepas kendali. Wina mempersiapkan dirinya, secara mental dan fisik, untuk konfrontasi terakhir dengan pria yang dulunya adalah belahan jiwanya, dan kini adalah musuh terbesarnya. Wina, dengan ponsel tua berisi rekaman bukti di bawah bantal, dan liontin mic di lehernya, siap menyambut suaminya. Wina menanti kedatangan Galih dan Bulani. Ruangan terasa sunyi, namun ketegangan di udara sangat pekat. Diana sudah memastikan bahwa semua kamera pengawas di lorong rumah sakit di luar kamar Wina telah dimatikan sementara, untuk memastikan Galih merasa bebas tanpa pengawasan. Suster Indah berjaga di ujung lorong, siap memberi kode jika ada bahaya, sementara Pak Agung dan Pak Tio sudah berada di dalam rumah sakit, bersembunyi di ruangan rapat yang letaknya bersebelahan dengan kamar Wina, siap mendengarkan semua yang terekam melalui liontin mic Wina. Wina menyentuh liontin di lehernya, sebuah jimat pembalasan yang kini memberinya kekuatan. Ia harus memainkan peran sebagai istri yang putus asa dan bodoh untuk terakhir kalinya. Pintu terbuka dengan cepat. Galih masuk, diikuti Bulani, keduanya tampak kusut dan tegang. Wajah Galih terlihat pucat karena kurang tidur, diperparah oleh rasa paranoia akibat uang di rekening mereka yang terus menghilang secara misterius.
Wina, dengarkan aku baik-baik, kata Galih, langsung menghampiri tempat tidur Wina tanpa basa-basi. Kamu harus menandatangani surat ini sekarang juga. Ini adalah dokumen krusial dari asuransi. Jika kamu tidak tanda tangan, klaim asuransi jiwamu yang puluhan miliar itu akan hangus. Kamu akan kehilangan kesempatan untuk menjadi orang kaya raya. Wina berpura-pura terkejut. Asuransi jiwa? Aku tidak mengerti, Galih. Bukankah kamu sudah meninggalkan surat yang bilang aku harus membayar tagihan sendiri? Kamu bilang aku beban, dan kamu tidak mencintaiku lagi. Wina menekankan kata-kata terakhir, menusuk emosi Galih. Galih terlihat salah tingkah. Bulani segera menyela, mencoba menenangkan Galih. Jangan dengarkan dia, Galih. Dia hanya berpura-pura. Wina, dengarkan. Jika uang ini cair, kamu bisa mendapatkan perawatan terbaik seumur hidup. Galih melakukan ini demi kamu. Wina menggeleng perlahan, seolah sedang berpikir keras. Aku masih belum pulih. Aku takut menandatangani apapun, Galih. Kenapa kamu tidak membayarkan saja tagihanku? Kamu kan kaya. Mendengar kata-kata kaya, Galih seketika lepas kendali. Rasa frustrasi karena uangnya terus menghilang di rekening, ditambah tekanan dari Pak Tio mengenai klaim asuransi, membuat emosinya meledak. Kaya? Uang apa lagi yang kamu bicarakan, Wina? Semua uangku sudah habis untuk menutupi hutang investasi dengan Bulani. Aku sudah bangkrut. Aku tidak punya apa-apa lagi, teriak Galih, suaranya parau dan penuh amarah. Wina menatapnya dengan tatapan kosong, seolah ia tidak mengerti. Aku tidak tahu, Galih. Aku hanya ingat kamu berjanji akan menjagaku. Kamu bilang kamu akan melindungiku, kenapa kamu malah membuat rem mobilku blong? Kamu juga mencoba membunuhku di ruang ICU. Aku ingat itu, Galih. Pertanyaan Wina yang sangat tepat sasaran itu seketika membuat wajah Galih dan Bulani memucat pasi. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Galih terhuyung mundur selangkah. Ia tidak menyangka Wina mengingat kejadian di ICU, apalagi tentang rem mobilnya. Apa yang kamu bicarakan, Wina? Kamu mengigau. Itu hanya mimpi buruk karena kamu koma. Galih mencoba mengelak, tetapi nada suaranya sangat gemetar. Tidak, Galih. Itu bukan mimpi, Wina melanjutkan, suaranya kini terdengar dingin dan tajam, tidak lagi lemah. Aku ingat kamu membisikkan bahwa aku harus cepat mati, karena kamu butuh uang asuransiku untuk berfoya-foya dengan Bulani. Bulani, yang merasa terpojok, maju dan menunjuk Wina. Dasar wanita gila. Kamu sudah gila karena kecelakaan itu. Galih, jangan dengarkan dia. Cepat suruh dia tanda tangan. Galih kini sepenuhnya panik. Ia tahu waktu sudah habis. Jika Wina ingat, Wina bisa menjadi saksi. Ia harus mengakhiri semua ini sekarang. Galih tiba-tiba meraih bantal Wina dan mencoba membekap wajah Wina. Itu adalah tindakan spontan karena keputusasaan yang ekstrim. Diam. Kenapa kamu tidak mati saja? Kamu memang pantas mati, teriak Galih, matanya melotot dipenuhi kebencian. Pada saat itu juga, sebuah pintu rahasia di balik lemari pakaian terbuka. Pak Agung dan Pak Tio, didampingi dua petugas keamanan rumah sakit, segera masuk ruangan. Liontin Mikwina telah menangkap dengan jelas upaya percobaan pembunuhan yang baru saja dilakukan Galih. Galih, hentikan, teriak Pak Agung. Petugas keamanan segera menarik Galih menjauh dari tempat tidur Wina. Galih terkejut. Ia tidak menyangka ada orang lain di ruangan itu, apalagi Pak Agung dan Pak Tio. Galih menyadari bahwa ia telah dijebak. Wina tidak gila, Wina sudah merencanakan semua ini. Pak Agung? Pak Tio? Apa maksud semua ini? Ini hanyalah pertengkaran suami istri biasa. Galih mencoba berdalih, nafasnya terengah-engah. Wina, yang kini sudah duduk tegak, menatap Galih dengan tatapan yang penuh kemenangan dan jijik. Wina tidak lagi berpura-pura lemah. Pertengkaran biasa, Galih? Kamu baru saja mencoba membunuhku untuk kedua kalinya, kata Wina, suaranya lantang dan jelas. Rekaman suaramu dan rekaman CCTV yang menunjukkan kamu memanipulasi rem mobilku sudah ada di tangan Pak Tio. Semua bukti upaya pembunuhan berencana sudah lengkap. Pak Tio, dengan wajah datar,
menunjukkan flash drive kecil yang dipegangnya. Galih, Anda dicurigai melakukan manipulasi klaim asuransi jiwa besar dan percobaan pembunuhan berencana terhadap Nyonya Wina. Kami telah mendapatkan rekaman percakapan Anda dengan Bulani tentang rem mobil Nyonya Wina dan upaya Anda mencabut selang oksigen Nyonya Wina di ICU. Galih ambruk. Bulani yang berdiri di belakangnya seketika mencoba melarikan diri. Namun, Suster Indah dan Diana, yang kini tidak lagi memakai maskernya, sudah memblokir pintu keluar. Diana menatap Bulani dengan tatapan tajam. Mau lari kemana, Bulani? Rekening kalian sudah dikosongkan. Semua uangnya sudah disita untuk kepentingan investigasi, ujar Diana. Diana tidak sepenuhnya berbohong. Sebagian besar uang itu memang sudah ditarik dan dikirim ke rekening aman yang dikelola Pak Agung. Sebagian kecil sisanya dialihkan ke rekening amal agar Galih dan Bulani panik. Tidak. Diana, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah mati? Teriak Galih, panik karena melihat Diana yang dikiranya sudah tewas dalam kecelakaan yang sama dengan Wina. Aku tidak mati, Galih, jawab Diana dingin. Aku di sini untuk memastikan keadilan bagi Wina. Aku adalah suster misterius yang mengawasimu. Galih menyadari kesalahan terbesarnya. Ia tidak hanya meremehkan istrinya, tetapi ia juga meremehkan kesetiaan seorang sahabat. Galih jatuh berlutut, memohon ampunan kepada Wina. Wina, tolong, jangan lakukan ini. Aku hanya ingin uang itu. Aku janji akan berubah. Galih merengek, tetapi air matanya palsu. Wina menolak untuk terpengaruh. Sudah terlambat, Galih. Kamu bukan hanya mencoba membunuhku. Kamu juga meninggalkan aku di sini dengan surat tagihan yang kejam. Kamu mengira aku wanita bodoh yang bisa kamu tinggalkan dan kamu gertak. Kamu lupa, Galih, aku adalah pewaris aset ayahku, bukan hanya istrimu. Wina memberikan kode kepada Pak Agung. Pak Agung segera menghubungi kepolisian yang sudah menunggu di luar rumah sakit. Galih, Nyonya Wina mengajukan tuntutan cerai, penipuan aset, dan percobaan pembunuhan. Kami akan membekukan semua asetmu untuk menutupi kerugian Nyonya Wina. Persiapkan dirimu untuk menghadapi konsekuensi hukum, kata Pak Agung tegas. Galih dan Bulani, yang kini saling menyalahkan satu sama lain, dibawa pergi oleh petugas. Ruangan itu kembali hening. Wina, yang kini benar-benar menjadi komandan, menatap Diana dan Pak Tio dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Diana. Tanpa kamu, aku mungkin sudah mati, kata Wina. Diana memeluk Wina dengan erat. Kita adalah sahabat. Aku tidak akan membiarkan Galih melukaimu. Wina kini bebas, bukan hanya dari koma, tetapi juga dari pernikahan yang beracun. Surat tagihan yang ditinggalkan Galih, yang dimaksudkan sebagai paku terakhir di peti mati Wina, kini justru menjadi pengingat akan kekuatan Wina untuk bangkit. Wina menyadari, ia tidak perlu takut pada tagihan palsu. Ia sudah menjadi wanita mandiri yang memiliki segalanya. Setelah Galih dan Bulani dibawa pergi oleh petugas, suasana di kamar Wina mendadak terasa ringan dan penuh kelegaan. Aroma rumah sakit yang biasanya terasa mencekik kini terasa seperti aroma kebebasan. Wina bersandar di bantalnya, kelelahan, tetapi hatinya dipenuhi kedamaian yang sudah lama hilang. Perjuangan panjangnya telah berakhir, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan kemenangan. Diana segera memanggil Suster Indah untuk memastikan kondisi Wina baik-baik saja setelah konfrontasi yang menguras tenaga tadi. Suster Indah dengan cepat memeriksa tanda-tanda vital Wina dan tersenyum lega. Wina, secara fisik memang masih dalam proses pemulihan, tetapi semangatnya kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kamu harus istirahat total, Wina, ujar Diana, menggenggam tangan sahabatnya. Kamu sudah melalui banyak hal. Biarkan Pak Agung dan Pak Tio yang mengurus sisa proses hukum Galih. Wina mengangguk, namun matanya menatap surat tagihan yang ditinggalkan Galih, yang kini tergeletak di meja samping tempat tidur. Surat yang kejam itu, yang tadinya membuat Wina putus asa, kini menjadi simbol betapa bodohnya Galih meremehkan Wina. Aku akan merobek surat ini, kata Wina, suaranya pelan. Surat ini tidak lagi memiliki kekuatan atas diriku. Ini hanya sampah. Wina meraih surat itu, merobeknya menjadi serpihan kecil. Gerakan itu terasa sangat memuaskan,
sebuah ritual pembebasan dari belenggu pengkhianatan Galih. Pak Agung, pengacara Wina, kembali ke ruangan setelah menyelesaikan laporan resmi kepada kepolisian. Ia tampak sangat puas dengan hasil rekayasa jebakan mereka. Galih sudah membuat pengakuan di depan saksi tentang upayanya menjual aset pribadi Anda dan niatnya untuk mencabut nyawa Anda. Bukti rekaman dari liontin dan ponsel itu sangat kuat. Jelas Pak Agung. Kami sudah mengajukan tuntutan cerai atas dasar penelantaran, kekerasan psikis, dan percobaan pembunuhan. Kami akan memastikan Galih tidak mendapatkan satupun harta Anda, termasuk warisan dari mendiang ayah Anda. Pak Tio, penyidik asuransi, menambahkan bahwa klaim asuransi jiwa Wina yang diajukan Galih secara ilegal kini telah dibatalkan, tetapi dana asuransi kesehatan yang sudah aktif akan terus menanggung semua biaya pengobatan Wina. Lebih dari itu, Nyonya Wina, karena Galih melakukan manipulasi klaim asuransi dengan motif kejahatan, perusahaan kami akan mengaktifkan polis ganda yang dibuat oleh ayah Anda di masa lalu. Dana puluhan miliar itu tidak akan cair untuk Galih, melainkan akan diserahkan kepada Anda sebagai penerima manfaat utama. Jelas Pak Tio. Jadi, Anda tidak hanya bebas dari utang, Anda kini secara hukum menjadi wanita kaya raya dan independen. Wina tercengang. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pengkhianatan Galih justru membuka pintu kekayaan yang sah dan dijamin hukum. Galih ingin Wina mati untuk uang, tetapi kini Wina hidup dan mendapatkan semua uang itu, sementara Galih harus mendekam di balik jeruji besi. Terima kasih, Pak Tio, ucap Wina. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur atas keadilan yang datang dengan cara yang tidak terduga. Wina kemudian menghubungi ibunya, Bu Sarah. Bu Sarah, yang selama ini tahu tentang masalah Wina dan Galih, namun tidak bisa berbuat banyak karena Wina koma, sangat terkejut dan menangis bahagia mendengar suara Wina. Bu, aku baik-baik saja. Galih sudah ditangkap, ujar Wina, berusaha menenangkan ibunya yang menangis. Aku akan segera pulang. Ibu jangan khawatir lagi. Bu Sarah segera berjanji akan datang ke rumah sakit keesokan harinya. Kehadiran Bu Sarah adalah hal yang paling Wina rindukan. Beberapa hari berikutnya dihabiskan Wina untuk pemulihan dan penataan ulang kehidupannya. Pak Agung mengurus semua dokumen perceraian dan pembekuan aset Galih. Wina memutuskan untuk menjual rumah besar mereka yang penuh kenangan buruk dan membeli apartemen mewah yang tenang, tempat ia bisa memulai hidup baru tanpa bayang-bayang Galih. Diana memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai suster misterius dan kembali ke profesi lamanya sebagai desainer grafis. Ia berjanji akan selalu berada di sisi Wina. Persahabatan mereka kini menjadi ikatan yang tidak bisa dihancurkan. Di sisi lain, kehidupan Galih dan Bulani hancur total. Mereka saling menyalahkan di kantor polisi. Galih menuduh Bulani yang merencanakan ide remblong, sementara Bulani menuduh Galih yang rakus ingin mencairkan asuransi. Perpecahan di antara mereka memudahkan proses hukum. Rekaman-rekaman bukti yang dikumpulkan Wina dan Diana, ditambah pengakuan lisan Galih, membuat mereka tidak bisa mengelak dari tuntutan. Sambil menunggu sidang perceraian dan tuntutan pidana, Wina mulai menemukan kembali jati dirinya. Ia kembali melukis, hobi yang sudah lama ia tinggalkan karena tekanan Galih. Wina menyadari, selama ini Galih meremehkan Wina, menyebutnya bodoh, karena Galih takut Wina menyadari potensi dan kekuatannya sendiri. Suatu sore, Wina sedang menikmati ketenangan di kamarnya. Tiba-tiba, ia menerima sebuah paket. Itu adalah liontin mic yang ia gunakan saat menjebak Galih. Liontin itu dikirim kembali oleh Pak Tio sebagai kenang-kenangan. Bersama liontin itu, ada sebuah surat kecil dari Pak Tio. Isi surat itu berbunyi, Nyonya Wina, Anda adalah wanita paling kuat yang pernah saya tangani. Kesalahan terbesar Galih bukanlah meninggalkan Anda dengan surat tagihan, tetapi dia meninggalkan bukti bahwa dia meremehkan potensi pembalasan cerdas seorang istri yang dikhianati. Sekarang, fokuslah pada kebahagiaan Anda. Pintu baru sudah terbuka lebar. Wina tersenyum. Ia menatap liontin itu dan meletakkannya di samping ponsel tua yang digunakan Diana untuk merekam Galih. Benda-benda itu adalah saksi bisu kebangkitannya. Wina menyadari bahwa koma yang ia alami bukanlah akhir, melainkan awal dari hidupnya yang sebenarnya. Ia telah kehilangan suami yang egois, tetapi ia mendapatkan kembali harga diri, persahabatan sejati, dan kebebasan finansial yang mutlak.
Wina kini siap melangkah ke masa depan tanpa rasa takut atau ketergantungan pada siapapun. Wina menarik napas dalam-dalam. Kehidupan barunya, yang penuh dengan ketenangan sejati dan peluang, sudah menantinya di luar pintu rumah sakit. Setelah semua kekacauan mereda, hari pemulangan Wina dari rumah sakit pun tiba. Ini bukan lagi pemulangan yang sepi seperti yang direncanakan Galih, di mana Wina diharapkan pergi dalam keputusasaan. Sebaliknya, Wina disambut dengan karangan bunga besar, kehadiran Bu Sarah, ibunya, dan Diana, serta sorotan media lokal yang tertarik pada kasus perselingkuhan dan percobaan pembunuhan yang melibatkan seorang eksekutif muda. Pak Agung telah mengelola semua pemberitaan untuk menjaga citra Wina sebagai korban yang tangguh. Bu Sarah memeluk Wina dengan erat, tangis haru tidak bisa ditahan. Ibu sangat bangga padamu, Nak. Kamu sudah melewati masa yang sangat sulit, bisik Bu Sarah, matanya menatap Wina dengan penuh cinta dan kekaguman. Wina tersenyum lega. Kekuatan yang ia dapatkan dari dukungan ibunya dan Diana terasa jauh lebih berharga daripada semua uang di dunia. Diana sudah membawa mobil baru untuk Wina, sebuah mobil yang aman dan sepenuhnya milik Wina sendiri, sebagai simbol awal baru. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Wina mengunjungi kembali ruang ICU lama tempat ia pernah terbaring tak berdaya, dan tempat Galih mencoba mencabut nyawanya. Wina menatap ruangan itu, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan rasa terima kasih. Ruangan itu adalah saksi kebangkitan dan pembalasannya. Wina berjalan keluar dari rumah sakit dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalu yang gelap dan pengkhianatan di belakangnya. Pak Agung mengatur agar Wina dan Bu Sarah tinggal sementara di sebuah apartemen mewah yang aman, jauh dari jangkauan Galih atau orang-orang Bulani. Apartemen itu dibeli dengan dana yang dicairkan dari sebagian kecil warisan Wina, yang sudah berhasil diselamatkan dari upaya penjualan Galih. Selama beberapa minggu berikutnya, proses hukum berjalan sangat cepat, didukung oleh bukti-bukti kuat berupa rekaman audio dan visual, serta kesaksian Diana dan Pak Tio. Galih dan Bulani menghadapi tuduhan serius. Wina, meskipun secara fisik masih harus menjalani terapi pemulihan, mulai fokus pada penataan kembali kehidupannya. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan formal dengan Pak Agung dan seorang penasihat keuangan baru. Wina tidak ingin hanya menjadi penerima pasif dari kekayaannya. Ia ingin belajar mengelola asetnya sendiri, membuktikan bahwa ia bukanlah wanita bodoh, seperti yang Galih sebut. Saya ingin mengendalikan penuh semua warisan dan aset saya, Pak Agung, kata Wina dalam pertemuan itu. Saya ingin berinvestasi pada bisnis yang positif dan menjauh dari segala investasi berisiko tinggi yang dulu Galih geluti. Wina memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan amal yang berfokus pada perlindungan wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, menggunakan nama ibunya, Yayasan Kasih Ibu Sarah. Ini adalah cara Wina mengubah rasa sakitnya menjadi sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Wina ingin memastikan tidak ada wanita lain yang merasa terisolasi dan putus asa seperti yang pernah ia rasakan. Sementara itu, Galih berada dalam tahanan, menghadapi tekanan psikologis yang hebat. Uang yang dia harapkan dari asuransi Wina telah disita sebagai barang bukti. Hubungannya dengan Bulani semakin memburuk. Dalam interogasi, Galih dan Bulani saling lempar kesalahan. Galih menuduh Bulani yang mendorongnya memanipulasi klaim asuransi, dan Bulani bersikeras bahwa ide sabotase rem mobil adalah ide Galih sejak awal. Perpecahan ini semakin mempermudah tugas Pak Agung dalam membuktikan konspirasi mereka. Wina sempat menerima surat dari Galih yang dikirim melalui jalur pengacara Galih. Surat itu penuh dengan penyesalan palsu, memohon Wina untuk menarik tuntutannya dengan alasan cinta sejati dan janji akan berubah. Galih bahkan berani menyebutkan tentang surat tagihan yang ditinggalkannya, mengatakan itu hanyalah tes untuk melihat seberapa besar Wina mencintainya. Wina membaca surat itu dengan senyum sinis. Galih masih saja mencoba memanipulasi Wina. Wina merobek surat itu tanpa ragu dan meminta Pak Agung untuk mengirimkan balasan singkat. Tuntutanku tidak akan ditarik. Kesalahan terbesarmu adalah meremehkan Wina. Nikmati konsekuensinya. Dukungan publik terhadap Wina terus mengalir. Kisahnya, yang diangkat oleh media sebagai kisah survival seorang istri dari kejahatan suaminya, menginspirasi banyak wanita. Wina menggunakan platformnya untuk berbicara tentang pentingnya wanita memiliki kendali finansial dan kesadaran hukum. Wina, yang tadinya hanya seorang istri, kini menjadi simbol ketangguhan dan perlawanan.
Diana, yang kini bekerja sebagai konsultan Wina, membantu Wina membangun citra baru. Wina mulai menerima tawaran untuk menjadi pembicara dalam acara-acara pemberdayaan wanita. Wina bukan lagi wanita yang tertekan dan ketakutan. Ia adalah seorang wanita yang memiliki tujuan dan kekuatan. Pada suatu sore, Wina sedang menikmati teh dengan Bu Sarah di teras apartemen barunya. Bu Sarah memuji perubahan besar dalam diri Wina. Dulu, kamu selalu terlihat gelisah karena Galih. Sekarang, kamu terlihat damai. Ibu senang melihatmu sekuat ini, kata Bu Sarah. Aku belajar dari pengalaman pahit, Bu, jawab Wina. Koma itu mengajarkanku bahwa hidup bisa berakhir kapan saja, dan aku tidak boleh menyanyiakannya untuk orang yang tidak pantas. Galih memang membuat kesalahan besar, tetapi kesalahan itu justru membuka mataku pada kehidupanku yang sebenarnya. Wina mengeluarkan ponsel tua yang dulu diberikan Diana, ponsel yang berisi rekaman suara Galih dan Bulani. Wina menatap ponsel itu, mengenang kembali saat-saat ia masih di rumah sakit, sendirian, namun sudah mulai merencanakan pembalasannya. Ponsel itu adalah senjata pertamanya. Ia memutuskan untuk menyimpan ponsel itu, bukan sebagai pengingat dendam, melainkan sebagai pengingat akan titik balik terpenting dalam hidupnya. Wina kini tahu bahwa ia tidak hanya memenangkan pertarungan hukum dan finansial. Ia memenangkan dirinya sendiri kembali. Wina kini siap menghadapi persidangan terakhir yang akan menentukan nasib Galih. Ia siap menyaksikan akhir dari drama pahit yang telah merenggut kebahagiaannya. Hari yang dinanti-nantikan tiba. Sidang cerai dan tuntutan pidana atas Galih dan Bulani digelar di pengadilan negeri. Ruang sidang penuh sesak oleh media, kerabat Wina, dan perwakilan dari asuransi Harapan Jaya. Wina datang didampingi Pak Agung dan Diana. Wina mengenakan setelan jas berwarna terang, menampilkan aura ketenangan dan kekuatan, jauh dari citra istri yang lemah dan bodoh. Saat Galih dan Bulani memasuki ruang sidang, mereka terlihat sangat berbeda dari sosok yang sombong dan penuh percaya diri yang Wina kenal. Galih tampak kurus, matanya cekung, dan ia terus menundukkan kepala. Bulani mencoba terlihat tegar, tetapi sorot matanya tidak bisa menyembunyikan rasa takut dan frustrasi. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, yang merinci tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi, dan manipulasi aset yang dilakukan Galih dan Bulani terhadap Wina. Puncak persidangan adalah ketika Wina dipanggil ke depan sebagai saksi utama. Wina memberikan kesaksian dengan suara yang jelas, tenang, dan tanpa emosi yang berlebihan. Wina menceritakan tentang keretakan dalam rumah tangganya, kecurigaannya terhadap polis asuransi jiwa yang besar, dan perselingkuhan Galih dengan Bulani. Saya curiga, Yang Mulia, kata Wina, menatap hakim tanpa gentar. Saya curiga bahwa suami saya merencanakan kecelakaan saya untuk mencairkan asuransi. Kecurigaan itu menjadi kenyataan ketika saya bangun dari koma dan menemukan ruangan saya kosong. Hanya ada surat kejam yang dia tinggalkan. Wina meminta izin untuk membacakan isi surat itu, surat yang berbunyi, "Bayar tagihanmu sendiri. Aku tak sudi ikut membayar. Semua uang sudah kutarik dari rekening bersama. Kau hanya beban bagiku. Jangan pernah menghubungiku lagi setelah kau keluar dari rumah sakit. Semua urusan kita selesai di sini." Suara Wina yang membacakan surat itu menggema di ruang sidang, menciptakan keheningan yang mencekam. Galih, yang duduk di kursi terdakwa, tidak berani mengangkat wajahnya. Pengacara Galih mencoba menyela, berdalih bahwa surat itu hanyalah luapan emosi sesaat karena tekanan finansial. Namun, Pak Agung segera mengajukan bukti yang tak terbantahkan. Pak Agung memutar rekaman suara dari ponsel tua Wina, rekaman percakapan antara Galih dan Bulani tentang sabotase rem mobil Wina. Suara Galih dan Bulani terdengar jelas, merencanakan kecelakaan Wina dan meributkan uang asuransi. Suasana ruang sidang menjadi riuh. Hakim menenangkan keadaan. Kemudian, giliran Pak Tio dari asuransi Harapan Jaya dipanggil untuk memberikan kesaksian. Pak Tio menjelaskan tentang prosedur klaim asuransi yang mencurigakan dan bagaimana Galih mencoba memanipulasi dokumen. Kami menemukan ada upaya pemutusan selang oksigen Nyonya Wina di ruang ICU, yang terekam secara buram oleh CCTV internal rumah sakit. Jelas Pak Tio. Kami juga memiliki rekaman audio pengakuan Galih di kafe, di mana ia mengakui niatnya menjual aset Nyonya Wina untuk menutupi hutang dengan Bulani,
serta mengakui bahwa ia menyangka Nyonya Wina masih linglung dan bodoh. Rekaman audio pengakuan Galih yang direkam oleh Liontin Mik Wina diputar. Dalam rekaman itu, suara Galih terdengar putus asa, mengakui bahwa ia membuat rem mobil Wina blong, dan berteriak, "Kenapa kamu tidak mati saja? Aku yang membuat rem mobilmu blong dan aku juga yang mencoba memutus oksigenmu." Saat ia mencoba membekap Wina di kamar rumah sakit. Pengakuan Galih yang terekam dengan kualitas tinggi itu merupakan pukulan telak. Galih, yang tadinya menunduk, kini mengangkat kepalanya, wajahnya pucat pasi. Ia menyadari bahwa jebakan Wina sangat sempurna. "Saya ingin memberikan kesaksian tambahan, Yang Mulia," kata Diana, yang dipanggil setelah Pak Tio. Diana bersaksi tentang bagaimana ia memalsukan kematiannya dan menyamar sebagai suster misterius, hanya untuk mengumpulkan bukti kejahatan Galih. Galih tidak hanya berkhianat, Yang Mulia. Dia adalah seorang pembunuh berencana yang haus uang, dan saya tidak akan membiarkannya lolos. Kesaksian Diana sebagai suster misterius yang ternyata adalah sahabat karib Wina menjadi sorotan utama persidangan. Ini membongkar seluruh skenario yang direncanakan Galih. Pada saat pemeriksaan silang, pengacara Galih mencoba menekan Wina, menuduh Wina merekayasa semua bukti karena dendam. Wina menatap Galih dan pengacaranya dengan mata dingin. "Saya tidak merekayasa apapun. Saya hanya menyediakan kesempatan bagi Galih untuk menunjukkan wajah aslinya. Dia mengira saya adalah wanita bodoh yang akan mati karena tagihan, tetapi dia lupa bahwa pengkhianatan terbesarnya adalah dia meremehkan seorang istri yang berjuang untuk hidup dan keadilan." Melihat semua bukti yang tidak terbantahkan, ditambah kesaksian Diana dan rekaman pengakuan Galih sendiri, hakim memutuskan untuk menunda sidang dan memberikan waktu kepada Galih untuk mempertimbangkan pengakuan bersalah. Di tengah jeda sidang, Galih mencoba mendekati Wina. Petugas keamanan segera menghalanginya. "Wina, tolong. Aku hanya ingin minta maaf. Aku salah. Aku tidak sengaja melakukan itu," teriak Galih, air matanya membasahi pipinya. Kali ini, air matanya terlihat seperti air mata penyesalan, tetapi penyesalan karena rencananya gagal dan bukan karena perbuatannya. Wina menatapnya, tanpa ampun. "Sudah terlambat, Galih. Kesalahanmu sudah sangat besar. Kamu memilih uang di atas nyawaku. Sekarang, kamu harus membayar harganya." Bulani, yang duduk di kursinya, kini menangis histeris. Ia menunjuk Galih, "Ini semua salahmu, Galih. Kamu yang merencanakan semua ini. Kamu yang membuatku terlibat." Perpecahan di antara mereka semakin menjadi bukti kuat bahwa mereka adalah konspirator yang hanya mementingkan diri sendiri. Wina tahu, proses cerai Wina sudah tidak terhindarkan lagi. Wina tidak hanya mendapatkan kebebasannya, tetapi juga memenangkan keadilan yang mutlak. Surat tagihan yang dulu mengancamnya, kini hanya menjadi catatan kaki dalam kisah pembalasan cerdasnya. Beberapa minggu berlalu sejak sidang yang menghebohkan itu. Galih dan Bulani akhirnya mengakui perbuatan mereka setelah bukti-bukti yang diajukan Pak Agung dan Pak Tio tidak dapat mereka bantah. Galih dijatuhi hukuman berat atas percobaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi, dan manipulasi aset, serta diwajibkan mengembalikan semua aset yang pernah ia curi dari rekening Wina. Bulani juga menerima hukuman penjara atas keterlibatannya dalam konspirasi kejahatan tersebut. Wina, secara hukum, dinyatakan resmi bercerai dari Galih. Perceraian ini bukan akhir, melainkan sebuah pembebasan yang membawa kedamaian sejati. Pada hari di mana putusan pengadilan dibacakan, Wina memilih untuk tidak hadir. Ia menghabiskan waktu bersama ibunya, Bu Sarah, dan Diana, merayakan awal baru Wina di apartemen barunya. Wina menyadari bahwa ia tidak perlu melihat wajah Galih yang hancur untuk merasakan kemenangan. Kemenangan sejatinya adalah kesehatan, kebebasan, dan pemulihan harga dirinya. Wina kini sepenuhnya mengendalikan kekayaan dan warisan yang ditinggalkan oleh mendiang ayahnya, yang nilainya jauh melampaui apa yang pernah Galih bayangkan. Uang asuransi jiwa ganda yang aktif setelah kasus Galih terungkap telah dicairkan, memberikan Wina fondasi finansial yang kokoh untuk masa depan. Uang itu, yang semula diharapkan menjadi hadiah kematian Wina bagi Galih, kini menjadi modal kehidupannya yang baru. Wina menyalurkan sebagian besar dananya untuk mendanai Yayasan Kasih Ibu Sarah. Yayasan ini berkembang pesat,
menyediakan perlindungan hukum dan bimbingan psikologis bagi wanita korban kekerasan dan penelantaran. Wina, melalui yayasan ini, menemukan tujuan hidup yang lebih besar dan jauh lebih bermakna daripada menjadi istri seorang pria yang ambisius dan pengkhianat. Wina juga kembali aktif dalam dunia seni. Ia menyewa studio besar dan mulai melukis kembali. Karya-karya Wina yang baru, penuh dengan emosi kebangkitan dan ketangguhan, menarik perhatian kolektor seni. Ia mengadakan pameran tunggal pertamanya, yang bertema, Kebangkitan dari Koma. Pameran itu menjadi sukses besar, tidak hanya secara finansial, tetapi juga sebagai pernyataan bahwa ia telah pulih sepenuhnya, baik jiwa maupun raga. Diana, sahabat sejatinya, kini menjadi manajer sekaligus mitra bisnis Wina. Mereka tidak hanya berbagi kenangan pahit tentang Galih, tetapi juga berbagi impian dan ambisi baru. Diana membantu Wina dalam mengelola citra publiknya dan mengembangkan yayasan. Persahabatan mereka, yang diuji oleh pengkhianatan dan kematian palsu, kini terbukti sejati dan tak tergoyahkan. Suatu sore, Wina sedang bersantai di balkon apartemennya bersama Diana. Wina memegang sebuah liontin perak polos, liontin yang dulunya menjadi mik rahasia. Aku tidak menyangka, Diana. Galih membuat kesalahan besar, bahkan bukan hanya tentang tagihan atau asuransi. Kesalahan terbesarnya adalah dia mengira aku akan mati, dan dia tidak pernah berpikir bahwa ada orang di luar sana yang bersedia mempertaruhkan segalanya untukku, kata Wina sambil tersenyum ke arah Diana. Diana membalas senyum Wina. Galih hanya melihat angka, Wina. Dia tidak pernah melihat hati dan kesetiaan. Dia tidak pernah mengenalimu sebagai wanita yang kuat. Itu adalah kebodohannya sendiri. Wina kemudian meraih ponsel tua yang ia simpan. Ponsel yang berisi rekaman suara Galih yang kejam. Wina menekan tombol hapus dan menghapus semua rekaman itu. Rekaman itu tidak lagi diperlukan. Bukti telah menjalankan tugasnya, dan kini saatnya Wina melepaskan semua beban masa lalu. Aku tidak perlu lagi mendengar suara itu. Aku sudah bebas, ujar Wina, meletakkan ponsel itu di laci. Wina telah belajar bahwa trauma dan pengkhianatan yang ia alami bukanlah akhir dari segalanya, melainkan katalis yang mendorongnya menjadi versi dirinya yang jauh lebih kuat, cerdas, dan mandiri. Surat tagihan yang ditinggalkan Galih, yang disebut Galih sebagai surat perpisahan, kini menjadi pengingat yang samar. Wina tidak perlu membayar tagihan itu, tetapi ia telah membayar harga pengkhianatan itu dengan pembalasan yang cerdas dan berkelas, tanpa harus menodai tangannya sendiri. Kini, Wina benar-benar bisa menatap masa depan dengan penuh harapan. Tidak ada lagi ketakutan akan pengkhianatan, tidak ada lagi ketergantungan finansial, dan tidak ada lagi bayangan suami yang manipulatif. Wina telah menemukan ketenangan sejati. Ia telah membuka pintu baru dalam hidupnya yang penuh dengan makna, cinta sejati dari keluarga dan sahabat, dan kebahagiaan yang berasal dari dirinya sendiri. Pesan moralnya. Kesalahan terbesar seorang pengkhianat adalah meremehkan kecerdasan dan kekuatan seorang wanita yang berjuang untuk keadilan. Pengkhianatan tidak selalu membawa kehancuran, kadang ia membawa kebebasan dan kekayaan sejati.